Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Florentian Terakasirusari dengan NIM 23095111058 dari kelas D Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari CBL 2, Manajemen dan Kesehatan Babi, dengan judul Efektivitas dan Tantangan Penerapan Teknik Inseminasi Buatan pada Ternak Babi di Bali. Adapun daftar isi yang akan dikaji hari ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, solusi, dan juga kesimpulan dan saran. Sebelum masuk pada materi, izin menyampaikan bahwa CBL ini dibuat berdasarkan kasus yang ditemukan saat melakukan wawancara dengan Ibu Nilu Setiasih, seorang peternak babi asal Padang Sambian, Bajar Batu Paras, pada Sabtu 19 April 2025. Usaha peternakan babi di Bali menjadi salah satu sektor mata pencaharian yang ideal sejak zaman dahulu. Hewan babi menjadi peran penting dalam agama mayoritas pada Pulau Babi atau agama Hindu karena umum digunakan sebagai persembahan di upacara adat, contohnya seperti galungan, kuningan, pernikahan, dan lain-lainnya. Selain itu, kuliner olahan daging babi seperti babi guling, lawar, ataupun urutan menjadi makanan khas Bali yang unik dan digemari oleh wisatawan, baik secara domestik maupun internasional. Nah, hal ini menciptakan permintaan yang tinggi dan juga konsisten atas daging babi, yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya usaha peternakan babi, baik dalam skala rumah tangga maupun industri. Di tengah tingginya tuntutan permintaan dan kebutuhan akan daging babi ini, ditemukan masih banyak peternak yang memiliki keterbatasan dalam menerapkan teknik pengembangbiakan yang efisien. Menurut Budiarsa, pada tahun 2020 mengenai studi teknik pengawinan babi di Pulau Bali, menyatakan bahwa 51,6% peternakan di Bali menggunakan teknik inseminasi buatan, sementara 43,2%-nya masih menerapkan teknik berkembang biak pendekatan secara tradisional berupa kawin alami. Nah, teknik kawin alami ini adalah cara sederhana yang mudah dilakukan, namun memiliki beberapa kelemahan, contohnya seperti sulit menemukan waktu pengawinan yang baik. Nah, pola ovulasi dari babi betina bervariasi dan juga tidak menentu. Maka hal ini menjadi kesulitan bagi peternak untuk menentukan waktu subur yang paling baik, di mana waktu subur ini dapat menentukan persentase keberhasilan dari pengawinan dan jumlah janin yang terbentuk. Dari babi jantan, libido sangat berpengaruh pada hasil semen yang dihasilkan, di mana apapun bentuk perlakuan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan juga psikis dari sang pejantan dapat mempengaruhi fertilitasnya pula. Nah, selain itu, kawin alami juga memiliki resiko pada penyebaran penyakit karena adanya kontak langsung dengan babi lainnya. Hal ini menjadi semakin berisiko apabila pejantan yang diperoleh adalah pejantan yang disewa dari peternakan lain. Adapun rumusan masalah pada CBL 2 kali ini, yang pertama adalah bagaimana efektivitas inseminasi buatan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses reproduksi ternak babi. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi peternak dalam menerapkan teknik reproduksi inseminasi buatan. Yang ketiga, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan teknik inseminasi buatan pada peternakan babi. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mengidentifikasi efektivitas inseminasi buatan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses reproduksi ternak babi. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh peternak dalam menerapkan teknik reproduksi inseminasi buatan. Yang ketiga, merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan teknik inseminasi buatan pada peternakan babi. Menurut Enike, pada tahun 2014, inseminasi buatan adalah teknologi reproduksi yang diciptakan dengan tujuan sebagai perbaikan mutu genetik ternak dan memanfaatkan semen dari kualitas genetik yang bagus supaya dapat dipergunakan sebaik mungkin. Genetik unggul dapat didistribusikan dengan cara yang lebih cepat dan luas karena hasil dari semen dapat digunakan pada beberapa indukan secara bersamaan. Hal ini mendukung efisiensi program anakan dari suatu peternakan secara massal dengan cara memperbanyak janin yang dibuahi sehingga kuantitas dari anakan meningkat. Selain itu, penyakit menular menjadi salah satu kekhawatiran utama. Maraknya penyebaran penyakit dan mengingat mudahnya penyebaran penyakit dapat bertransisi, teknologi reproduksi dapat meminimalisir kontak secara langsung antar babi, sehingga
tentu mengurangi risiko penyebaran penyakit. Nah, dalam aspek ekonomi, melakukan inseminasi buatan lebih murah dari aspek pakan, transportasi, dan juga perawatan medis untuk seekor pejantan. Adapun tantangan yang saat ini masih ditemui oleh peternak babi di Bali sehingga inseminasi buatan masih jarang diterapkan, yaitu yang pertama adalah minimnya penyuluhan dan informasi terkait teknik reproduksi inseminasi buatan. Peternak yang mengelola ternaknya secara turun-temurun memiliki preferensi untuk menggunakan cara tradisional, yaitu kawin alami. Nah, banyak peternak belum sepenuhnya diberi edukasi terkait teknik inseminasi buatan sehingga tidak diterapkan pada peternakannya. Selain itu, dibutuhkan orang yang ahli dalam mempraktekkan inseminasi buatan kepada babi sebagai demonstrasi. Yang kedua adalah tidak tersedianya infrastruktur untuk menyimpan semen. Alat yang digunakan untuk menyimpan semen dan juga menginjeksikan memerlukan alat yang khusus. Nah, pada daerah yang belum tersosialisasikan akan program reproduksi ini, akan sulit untuk mencari alat-alat yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah banyak orang yang masih berpersepsi bahwa teknik inseminasi buatan adalah teknik yang lebih sulit dan juga beresiko buruk pada babi akibat minimnya pengetahuan akan teknis. Adapun solusi yang saya usulkan untuk mendukung berkembangnya sistem reproduksi inseminasi buatan adalah yang pertama meningkatkan edukasi dan juga penyuluhan. Hal ini telah dilakukan oleh pemerintah dan program dari kampus kepada masyarakat di desa. Beberapa contoh desa yang sudah dipaparkan edukasi itu adalah Desa Tabanan oleh Fapet Unut, daerah Mangupura, daerah Baturiti, dan juga Denpasar Selatan. Hal yang perlu terus dipertahankan adalah perluasan ilmu pengetahuan mengenai edukasi ini, bukan hanya pada daerah yang besar, namun juga desa-desa yang terpencil. Yang kedua adalah penyediaan fasilitas dan juga alat inseminasi buatan. Dukungan berupa penyediaan alat sangat dibutuhkan karena alat yang masih jarang dijual di pasaran. Hal-hal yang dibutuhkan berupa tabung penyimpanan semen, alat injeksi kepada indukan, dan juga strok. Yang ketiga adalah program peternakan khusus inseminasi buatan dari mitra-mitra supaya mendukung keberlanjutan teknologi inseminasi buatan. Kesimpulan dari CBL yang telah saya telusuri hari ini adalah inseminasi buatan atau IB merupakan teknologi reproduksi yang efektif dan juga efisien dalam meningkatkan produktivitas peternakan babi. Penerapan teknik ini dapat mempercepat penyebaran genetik unggul, mengurangi resiko penularan penyakit, serta menekan biaya operasional dibandingkan dengan sistem kawin alami. Nah, di Bali, meskipun terdapat peningkatan penggunaan IB hingga 51%, masih ada sekitar 42,3% peternakan yang tetap bergantung pada metode kawin alami karena berbagai hambatan. Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan IB diantaranya adalah kurangnya pemahaman peternak terhadap manfaat dan juga teknik pelaksanaan IB. Selain itu, terdapat juga keterbatasan fasilitas penyimpanan semen, serta minimnya orang yang mengerti cara melakukan inseminasi buatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun efektivitas IB cukup tinggi, tingkat adopsi masih memerlukan dorongan melalui edukasi dan juga dukungan fasilitas. Adapun saran yang diusulkan yaitu peningkatan edukasi dan juga penyuluhan, serta penyediaan fasilitas dan juga program dalam pengembangan teknologi melalui kemitraan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pengerjaan CBL ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dalam pengerjaan CBL ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.